lamun isukan ya jelema mau kulantaran di rumah sakit BPJS nah itu bisa mayar kulantaran negara can mayar. Lamun enu ngajuru orokna maot indungna maot kulantaran negara teu mayar geubeus mayar maneh doraka. Karunya Bapak Aing katempuhan buntut mau lain cenah cek Bapak Aing teh nya tibatan ngawur-ngawur duit dana hibah anu sakitu gedena mending nya utamakeun jang kesehatan masyarakatna. Kumaha ya lamun masyarakatna teu bisa berobat gara-gara BPJS na can dibayar rek nyalahkeun saha da mah mungkin meureun nyalahkeun Pak RK mah dan geus teu ngajabat. Dana ini kemana, dana ini kemana gitu kan sampai punya tunggakan. Ampun. Jangan-jangan tunggakan 300 M itu tuh buat ntar gua sebutin meradang lagi fans sama gua. Ngerti meren lah itu yang si genteng pink. Udah tanggung ya tuh. Tanggung siapa? Masa orang-orang yang mengerti agama tapi makan uang kesehatan warga Jawa Barat. Sungguh sangat miris. Halo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Rampes. Bertemu lagi bersama channelnya Anang Pati. Nah, sekarang penampilan yang baru nih aja. Gimana? Ganteng gak saya? Ganteng gak? Ganteng aja. Ini namanya ikat mahkota wangsa ya, yang sering dipakai oleh para tamu, bukan para tamu, yang sering dipakai oleh para pejabat gitu ya. Kalau dulu ada juga yang namanya parekos nangka itu yang sering digunakan untuk acara-acara adat gitu ya, seperti lengser gitu ya. Nah, ada juga yang ke belakang itu namanya barang sepak gitu ya. Barang sepak itu yang suka dipakai oleh para pesilat atau jawara gitu dulu. Nah, oke, langsung kita ke pembahasan videonya. Nah, di video kali ini kita akan membahas kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Katanya BPJS nunggak 300 miliar. Aduh, mana ini ya? Aduh, ini pejabat yang dulu gimana ini ya? Kok tidak itu malah menaikkan dana hibah terus gitu ya. Bingung ya. Kesehatan itu lebih penting gitu kan. Hancur itu negara ya kan. Nah, oke, kita langsung saksikan seperti apa penjelasannya dan kritikannya para netizen itu seperti apa. Langsung aja check it out. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Oke, terima kasih. Langsung aja. Terkait kebijakan diperbolehkannya kembali aparat pemerintah daerah untuk rapat di hotel, maka pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap memutuskan dan meminta seluruh bupati wali kota kita rapat menggunakan kantor-kantor kita yang ada, karena kantor yang ada pun sudah cukup untuk kita rapat. Toh seluruh keputusan bukan diambil hanya di rapat-rapat, seluruh keputusan diambil di ruang kerja kita masing-masing juga selesai. Tempat rapat kita dengan DPR sudah ada gedung DPR, dan uang-uang yang kita arahkan ini adalah uang hasil ngumpulkan dari peristiwa-peristiwa yang tidak penting, dari kegiatan tidak penting untuk menyelesaikan berbagai problem publik kita. Hutang BPJS kita masih 300 miliar lebih, 360 miliar. Infrastruktur kita belum selesai semua. Anak-anak harus bisa sekolah sampai SMA. Jaringan irigasi harus terbangun dengan baik. Sanitasi lingkungan harus tertata. Rumah rakyat miskin harus terbangun. Seluruh kebutuhan dasar itu hanya bisa dipenuhi kalau kita aparat pemerintah efisien. Itu saja. Jadi saya pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai gubernur dan meminta seluruh bupati wali kota kita tetap menjalankan pemerintahan dengan menggunakan fasilitas gedung kantor yang kita miliki.
Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi kaget. Ternyata pemerintah Jawa Barat sebelumnya punya tunggakan hutang ke BPJS Kesehatan sebesar 300 miliar. Mendengar hal itu, ribuan warganet pun ikutan kaget. Ternyata Ridwan Kamil punya jejak yang sangat buruk. Selain punya hutang untuk pembangunan masjid, Ridwan Kamil juga meninggalkan tunggakan hutang ke BPJS sebesar 300 miliar. Pemprov Jabar punya kewajiban hampir 60 miliar dalam setiap tahun untuk biaya operasional perdagangan. Itu terlalu berat. Terus kemudian Pemprov Jabar ternyata punya tunggakan hutang BPJS 300 miliar. Luar biasa. Terhadap kabupaten kota. Nah, itu terjadi tahun anggaran sebelum saya pimpin. Makanya tadi saya komplain ke teman-teman Bapeda, kepala dinas kesehatan. Kenapa sih dulu ketika kita punya uang fiskal yang sangat cukup lebih banyak hibah dibanding bayar kewajiban pemerintah BPJS? Kan ini rawan kalau kabupatennya tidak bayar, itu bisa stop pelayanannya. Nah, ini yang akan segera saya ambil keputusan. Kan itu kewajibannya harus dibayar. Itu problem loh. Makanya saya selalu mengkritisi kenapa sih kita belanja hibah dulu, padahal kewajiban pemerintah itu lebih utama dibanding belanja hibah. Banyak kepala, kalian tahu apa yang paling mahal hari ini? Kejujuran di tengah pesta rapat para pejabat. Ketika izin dari kementerian datang, banyak kepala daerah mungkin langsung bersorak, akhirnya bisa rapat di hotel bintang 5 lagi. Tapi tidak dengan Kang Deddy Mulyadi. Beliau berdiri sendiri, melawan arus kemewahan birokrasi, dan berkata, uang rakyat bukan untuk nyewa ballroom hotel, tapi untuk irigasi, rumah rakyat, dan pendidikan anak-anak bangsa. Ini bukan soal anti keputusan Menteri Dalam Negeri. Ini soal akal sehat dan empati sosial. Bayangkan, di saat rakyat masih tidur berantakan terbang, ada yang minta coffee break di hotel 300.000 per orang pakai APBD. Kang Deddy menolak tegas karena beliau tahu rapat bisa di kantor, tapi nurani harus di hati. Ini bukan drama. Saat pejabat lain sibuk pencitraan, Kang Deddy sibuk membereskan utang BPJS ratusan miliar. Sementara orang lain sibuk selfie di hotel, beliau sibuk pastikan sanitasi warga terpenuhi. Kalau kalian masih punya hati, kontras antara rakyat miskin dan pejabat pesta anggaran, rapat di kantor tapi nurani harus di hati, pengingat bahwa jabatan bukan tiket masuk ke kemewahan. Kang Deddy sebagai pejuang nurani melawan sistem birokrasi boros, ajak share untuk memperbesar distribusi pesan. Sebar suara ini biar algoritma tahu bahwa kejujuran masih ada di negeri ini. Bersama Kang Deddy, kita lawan rapat-rapat palsu demi gengsi. Ini bukan soal politik, ini soal nurani. Kemarin-kemarin benar-benar mencengangkan terkait dana-dana yang ada di Pemprov Jawa Barat ini. Yang kemarin-kemarin itu terkait dana hibah kan. Nyampe gitu, nyampe melotot ngelihatnya kayak gitu kan. Terus terkait belanja media yang nyampe nominalnya itu sampai wow, ada didau banget gitu gedenya. Tapi viral mah kagak itu berita-beritanya, kalau kata mantan gubernur sebelumnya gitu kan. Saya sudah bekerja, cuman sayang katanya beritanya nggak viral aja, jadi masyarakatnya taunya saya nggak bekerja gitu kan. Pernyataan itu ada saat di podcastnya Akbar Yunsen apa gitu, pokoknya ada aja. Entah emang kagak viral, entah emang kagak diinfoin, kagak tahu dah ya kalau masalah itu mah. Tapi dana belanja medianya mah ada gede. Nah, terus sekarang terkait tunggakan BPJS nyampe 300 miliar, coy. Gila bener, dipakai apa itu duit ya? BPJS aja nyampe nunggak. Kesehatan loh itu loh. Kesehatan kan yang Pantasan para elit-elit sebagian gitu kan, oknum-oknum apa pada nyerang-nyerang Bapak Deddy Mulyadi. Ternyata ini satu persatu udah mulai kebongkar, mulai kebuka. Brok-brok banget ternyata di dalamnya. saya juga baru tahu. Kalau menurut gue sih ya, Pak Deddy Mulyadi ini tuh ngebongkar terkait ABC melalui medianya, melalui media sosial kepada masyarakat biar apa? Bukan dia ingin menjadi seperti yang dikeluarkan gitu Mulyono jilid 2 gitu kan. Enggak,
kalau kata gue mah. Justru karena dia ada ketransparansian bersama masyarakat. Agar apa? Agar masyarakat itu tuh tahu gitu loh. Agar masyarakat itu nggak selalu dibodoh-bodohi sama orang-orang pada pinter-pinter yang bergelar-bergelar di atas sana begitu. Jadinya dia terbuka. Ini loh gitu kan. Dana-dana tuh sebenarnya mah. Lanjutkan terus Bapak Aing, Pak Gubernur kita. Lanjutkan. Resep bener gua mah ngelihat terkait pembukuan dana-dana di atas sana, termasuk salah satunya di Provinsi Jawa Barat ini. Resep gitu pembukuannya, kebayang gua mah jadi sekdanya liar kagak ya. Dana ini kemana, dana ini kemana gitu kan, sampai punya tunggakan. Ampun, jangan-jangan tunggakan 300 M itu tuh buat ntar gua sebutin meradang lagi fans sama gua. Ngerti meren lah itu yang si gentemping. Udah gitu aja ya malam hari ini. Mencengangkan, udah mencengangkan, dana-dananya mencengangkan. Jantungan dah lo udah Iya Pak RK ninggalkan hutang gede-gede teuing, saenggeus ninggalkan hutang urut pembangunan Masjid Al Jabar. Ieu ditambah hutang BPJS 300 miliar teu dibayar ku pemerintah Provinsi Jawa Barat. Karunya Bapak aing katempuhan buntut maung, lain cenah cek Bapak aing teh nya tibatan ngawur-ngawur duit dana hibah anu sakitu gedena. Mending yang utamakeun jang kesehatan masyarakatna. Kumaha ya lamun masyarakat teu bisa berobat gara-gara BPJS na can dibayar. Rek nyalahkeun saha da mah mungkin meureun nyalahkeun Pak RK mah da geus tengah jabat. Ayo nu kamari narima dana hibah anu sakitu gedena, terus ayeuna teh kanyahoan korupsi, tanggung jawab sia. Lamun aya warga Jawa Barat gering teu bisa berobat karena BPJS na can dibayar, tanggung jawab sia. Tahu nggak sih ternyata Pemprov Jabar hutang BPJS 300 miliar loh. Gila. Itu kalau nggak ada video-video dari Kang Deddy mungkin kita nggak pernah tahu ya bahwa Pemprov kita itu banyak hutang untuk hal-hal yang urgent, tapi malah mendahulukan dana-dana hibah dan lain sebagainya yang bukan untuk peruntukan yang urgent gitu. Pantesan tuh BPJS teh kayak gitu ya pelayanannya ya. Jadi anjok atau udah kumaha tuh 300 miliar loh, nggak ketahuan itu kalau nggak ada vlog dari Kang Deddy. Jadi gimana tuh pemerintahan teh? Ini bakalan makin banyak lagi nih musuh-musuh Kang Deddy nih, karena BPJS ini diungkit-ungkit lagi. Coba deh, menurut kalian gimana? Tunggakan 300 miliar Pemprov ke BPJS. Coba komen. Kang Deddy Mulyadi menyebutkan bahwa sebentar lagi warga Jawa Barat tidak bisa memakai fasilitas BPJS Kesehatan. Kenapa tidak bisa memakai BPJS Kesehatan? Karena ternyata Pemprov memiliki tunggakan terhadap BPJS Kesehatan sebesar 300 miliar. Kok bisa Pemprov mempunyai tunggakan? Ini adalah tunggakan pada saat kepemimpinan Gubernur sebelumnya, yaitu Bapak Ridwan Kamil. Yang jadi pertanyaannya adalah Bapak Ridwan Kamil kenapa bisa mempunyai tunggakan BPJS 300 miliar, sedangkan dana hibah keluar ratusan miliar secara ugal-ugalan. Apakah kesehatan masyarakat tidak lebih penting daripada dana hibah? Sepertinya ini adalah sebuah hal yang wajib dipertanyakan kepada Kang Ridwan Kamil, yang berimbas pada pelayanan kesehatan di rakyat Jawa Barat. Nanti kalau misalkan ada yang tidak dilayani sampai meninggal, nih siapa nih yang akan bertanggung jawab? Apalagi nih buat para orang-orang yang dapat dana hibah kemarin nih, kalau yang meninggal yang tidak dilayani nih dosanya pada ditanggung ya tuh. Masa orang-orang yang mengerti agama tapi makan uang kesehatan warga Jawa Barat, sungguh sangat miris. Oh iya, sakedeung deui urang Jawa Barat moal bisa berobat ke BPJS. Kunaon moal bisa berobat ke BPJS? Kabupatenna loba nu teu mayar BPJS, provinsina teu mayar BPJS, kabupaten kota 300 miliar. Ai kamari duitna dikamanakeun? Di aur-aur kali to ka dieu.
belegkan itu, belegkan dia, belegkan itu, belegkan dia. Nu lain hakna narima duit provinsi. Kabeh nu narima duit eta, lamun isukkan aya jelema maot kulantaran di rumah sakit BPJS na teu bisa mayar kulantaran negara can mayar. Lamun anu ngajuru orokna maot, indungna maot kulantaran negara teu mayar, teu bisa mayar, maneh doraka. Rek nyarita naon? Bahkan secara administrasi eta warga bisa gugat negara. Sabab naon? Hakna dibikeun ke negara. Kurang gagah nyaritakeun sigeun jelema pangmulyana. Rakyat engkak-engkakan di rumah sakit teu bisa mayar BPJS na teu dibayar ku negara, ku provinsi jeung kabupaten. Sabaraha hiji jelema nu maot, sabaraha hiji jelema nu teu kalayanan, sabaraha hiji jelema nu tak langsara. Doraka itu. Doraka sia teh. Problem kesehatan di Jawa Barat. Pemprov Jabar punya kewajiban. Selamat datang di konten mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita benar-benar gak habis pikir sama gubernur sebelum Deddy Mulyadi ini. Kerjanya ngapain aja nih, coba kalian lihat aja lah gubernur sebelum siapa ya. Udah mah Masjid Al-Jabar yang besar itu hasil ngutang dari dana PEN ya, atau pemulihan ekonomi nasional, dana waktu Covid, bayangin kalian pakai hutang ya. Terus juga ada hutang BPJS pula ini. Terus ada hutang-hutang lain juga, kok bisa ini kerjanya ngapain aja kemarin gubernur dan Pemprov Jabar sebelum Deddy Mulyadi. Kalian kok banyak banget hutang, duitnya kemana, hibah-hibah nggak jelas, hibah-hibah ke media. Pantesannya ada gubernur yang di media sosialnya bagus banget karena hibahnya ke media semua. Tapi intinya ini aduh, Jawa Barat benar-benar keterlaluan ya, banyak banget hutang. Gubernur kemarin harus diusut, jangan kita makan isu pengalihan isu gitu ya. Gubernur kemarin udah kesebut kan, gubernur yang itulah udah disebut dalam kasus BJB kan ya. Ini harus kita ingat lagi cuy, karena ini memang why sih. Rencanakan luncurkan aing berita begitu tak sebeki ngaco Bentar, ada yang menarik gitu ya. Di Jawa Barat itu sedang gencar-gencarnya mengusut tuntas tentang BPJS yang nunggak gitu. Nah, sedangkan di Jakarta ini mengeluarkan kebijakan BPJS untuk hewan. Aduh, ada-ada aja ini Pramono Anung. Ya, habis pikir ya nanti si hewannya itu punya KTP sendiri gitu ya. Oke, kita akan luncurkan aing berita begitu tak sebeki ngaco Pemprov DKI Jakarta berencanakan luncurkan BPJS untuk hewan, kucing dan anjing kini punya KTP cenah bapak ya. Anu gelo gara KTP ente di Indonesia. Orang ek nanya eta identitasna di marana. Geuning anu ngaku Wahyu ngaranna Uju oge. Sing balik heula bapak di Jakarta teh loba keneh jelema nu teu boga BPJS. Tong baruning BPJS anu mun gering mun naon heuh. Mobil desa udah dipakai liburan geuning atuh. Teu bisa dianalkeun, teu bisa. Amayar ambulan kudu mayar ayeuna tuh. Mun modal teh geuning Bulan DPRD Jakarta bakal luncurkan BPJS hewan. Aduh, ampun. Emang masyarakat Jakarta gitu nggak sejahtera? Khususnya dalam dunia kesehatan, warga Jakarta KB gitu nggak sebagai BPJS. Aduh, aing mah aya we nya ladang pikorupeun teh meureun, da ladang pikorupeun. Sampai dah tuh Bentar. Bukan gitu bang, maksudnya konsepnya bukan begitu. Masa yang dikurban harus punya BPJS dulu kan, tidak gitu ya bang ya. Masa gitu, bukan gitu maksudnya bang. Ini siapa? Aduh, jangan gitu bang. Ini BPJS itu buat hewan yang peliharaan maksudnya. Tapi iya kan, hewan kurban juga kan dipelihara juga. Tahu lanjut. Anjing. Maksud saya itu ada gambar anjingnya. BPJS untuk hewan peliharaan. Ini yang suka mantap kali ini programnya. Dimana nanti 2026 ya manusia dan hewan sama-sama bayar BPJS. Bukan gitu, maksudnya manusia ya selain membayar BPJS untuk dirinya sendiri, juga untuk hewan peliharaannya, gitu maksudnya.
Sangat-sangat out of the box sekali ini pemikiran Gubernur Jakarta. Selain memikirkan kesehatan manusia, juga kesehatan hewan pun diperhatikan. Ya, semoga saja masyarakat Jakarta ini sudah tercover semua oleh BPJS. Kalau misalkan masih ada masyarakatnya yang belum terdaftar BPJS Kesehatan, malu sama hewan peliharaan. Jadi kemarin Pak, nggak jual tabel. Imam menang duit seberapa? Ente bapak atuh datang ke kamunan. Ayo, 50 juta teh dibelikan kabeh. Hah? 50 juta teh pesan kanu bumi ke kamunan naon bapak? Ayo Mulai ke tanah negara. ada bapak apa? Mantan ku tata jalan hanya. Bapak. Oke nganggur bapak, tetep pada melan, kita korek-korek sok. Sun. Abina pada kita kita bapak kami digusur. Cuman abi ngeureun bantos sama nana ya bapak. Bantuan ku urang. Yakin bapak Ada ke mana? Iraha aing nggak bohong atuh. Iraha aing nggak bohong, aing nanya ke urang bohong. Iraha aing nggak bohong. Ya abdi cinta bapak, abdi cinta bapak, abdi ngedukung bapak. Ada lagi cemburu cinta. Bolot lagi bapak. Aing tadi geus beaki ciuman ibu-ibu aduh. Ulah peduli. Salah ciuman di wae yo. Jelas kitu nya, aman ya. Sok, ada ke mana? Ayeuna hoyong ka bapak we. Apa geus bang jeung aing? Ya pokona mah ieu Pak. Di mah belah mana rek wae dilukan gede heula. Ah, bapak mah nya ka dieu atuh. Barang masih di dalam. Besok lamun dia hadap ke panderinya, kebejaan lamun geus siapnya. Kebejaan lamun geus siap. Kata naon? Oke, bentar, saya menjelaskan dulu ya. Jadi si ibu ini tadinya punya rumah gitu ya. Si punya rumah itu mungkin si ibunya ini punya tunggakan hutang apa gitu ya. Dijual lah si rumahnya itu seharga 50. Nah, seharga 50 itu uang 50 juta itu si ibu ini belilah kepada yang punya lahan di situ gitu. Nah, yang punya lahan tersebut ya harganya 30 katanya gitu. Nah, lantas si ibu ini tidak tahu bahwa itu tanah negara, punya sertifikat juga gitu kan. Tahu yang anehnya juga kan, siapa ini oknum yang seperti itu gitu ya. Oknum-oknum ini harus diberantas gitu. Oke, kita lanjut. Di panggulan ya. Saya taksian. Ya, bapak tak kamar yakin kan? Ya, Pak pokoknya mah kieu upami abdi ya, Pak. Upami bumi abdi ka Gus Dur. Tapi saronta teu meunang ngadeng nginu baygon deui. Oh. Bapak, Aing nginu baygon kamari. ya bapak. Imal kayak baygon lain gara-gara digusur. Gara-gara duit leungit beli tanah di dinya. Panik, Bapak. Jadi imah hasilnya dijual. Anu boga sertifikat. Asli ya. Menang hese capek usaha ya. Maneh anu dijual 50 juta. Beneran mah aya pangabutuh pakai pangabutuh dibelikeun ka tanah negara. Ya heueuh, ai kali-kali kunang surat pikir bisa pangabutuh dina kumaha ya. Intina kumaha? Intina urang moal sapera oge mereka ngajak di ieu tanah negara ya. Tetapi urang moal ngantep rakyatukan ku boga imah arti. Ya ayeuna Pak, aya tanah teu aya acis kumaha Pak? Naon teh? Anu hiji mah acis telah terus kagona tanah. Urang teh emang tapi teu Aing mere duit make bea aku Bang Emok. Tapi abdi demukan gaduh Bang Emang. Cek aing oge aing hoream barang mere duit teh. Eh Bapak, dangukeun heula. Geus kadenge ku aing. Tane, abdi mah kieu nyarios upami bumi abdi ka Gus Dur, nyarios sabeut sareng anjeunna. Kabegatan. Nya, Sing bener kan? untuk demi Allah. Kahayangna si ieu mah pemegatan mah. Kahayangna. Waras Bapak demi Allah. Jadi si ibu ini kalau sampai tidak punya rumah, sampai digusur gitu ya. Jadi si ibu ini mau bercerai sama si suaminya itu gitu. Why? Kenapa gitu ya? Kok bisa gitu? Tangjung ayeuna abdi dugikeun ka ngontrak deui. Dugikeun ka Gus Dur Kan kunaon? geus kadenge kuing, geus dicatat kuing. Geus, nu penting ulah pepegatan nya. Bapak abdi nyalonkeun randa pokona amun abdi. Ulah randa. Digusur mah tetep digusur kan randa. Sadurunge kawin geus kayu. Bapak Sampai ke Babe, tempatan layak. Iya, jalan heula nu ka siap sana. heula. Nu siap heula. Jadi nu geus dikosongkeun, siap ada dibongkar. Anu nanti ada Terakhir diucapkan. siapa? Ulah pepegatan nya.
Ini aneh-aneh. Nanjak pisan yo. Oh ini ada Gimana sih boleh nu balik kamari di Malaysia mending guys menayang bibir tinggal Noel ada roboh. suatu bencana di Purwakarta ini pergeseran Ini nyurung ke tanah ya. gitu. Potong gua Jadi kabeh. si pergeseran tanah Nah, iya teh ya lain ku beko kunaon menyebabkan ku alam. kampung tersebut Model kita. terisolasi ya. Sampai Nah, begitu ya tuh. Ya masih Nita Sampai waduh. gitu ya. Tingali Jadi yang pergeseran sorangannya itu imah teh luar bangga. biasa gitu, guys. Kurang Tidak ngumpulkeun sedikit gitu. hiji 2 3 batak teh. Jalan teh. Parah, mempencan aya polisi. Pencan kada aya grup pada di dia palaur. Ini sebelum kedatangan Tingali, Om Jen oh. ya. Ini sebelum kedatangan Om Jen Oh. ini divideokan langsung. Lauk tinggal sing lauk ni loba tinggal nyokotan. Tuh rumah. Tah, pada ya imam beberapa- medeng gitu ya. Juga utuh ge. Oh, imam sayang Ilis. sekali kan. Rupa asana belah dia kunaon aya belah ditu. Wih, Nyurung koy tuh masih bergeser gitu domi ya, rumah. kabeh. Aduh. Iya mah. Untungnya teh tengah gelusur terus. Iya sekaligus. Jadi ya abah-abah heula. Pan batur geus aya muka kubur naon jelema teh da merusak sekaligus. Ari mah teu. Tuh nu mulungan lauk gitu ya. Belah ditu. Jadi mulai etana irah ngabreyek lah Bu. Oh, di jam 2 setengah 12 wengi. Tengah 12 wengi ngabreyek. Oh, mulai kadengena di basaha. Ka kuping di itu kita. Kalau nunggu gitu nya. Konsumen itu boroyo. Ayo terakhir irah ayo. Maksudna teh baheula kieu henteu. Henteu. Anyar. Ayeuna ngukur jam 12 peuting tadi. Ya, ini Om Jen lagi di Pasir Munjul. Nah, terjadi musibah pergeseran tanahnya juga turun ke bawah tuh seperti yang kita lihat. Nah, kita lihat dari atas nih posisinya. Tanah ini masih bergeser dan masih terus turun. Dan yang terdampak itu sekitar 52 rumah, 150 lebih jiwa. Ya, hampir satu desa. Dan Om Jen ingatkan pada semuanya, pada masyarakat yang tinggal di desa Pasir Munjul yang di Kampung Cigintung namanya tanya itu. Cigintung segera pindah dulu sementara pindah ke tempat yang sudah kami siapkan, dan di situ juga sudah kami siapkan kebutuhan pokok agar untuk untuk memenuhi selama di pengungsian. Dan yang masih ada di sekitar Cigintung tolong ditinggalkan karena tanahnya masih bergerak ya. Sama ini udah besar. Naon cok eta gogog ngaranna saha gogog ieu. Ngaranna saha gogog. Nah itu lihat, itu masih bergerak, masih bergerak. Dengar suara keretakan tembok, keretakan kayu, dengar coba. No. Araya kena singkulu yuk. Ya ngakutan barang. Angkat barang. Mantak tadi geus di piparang ku abdi piwarang kala luar kecuali anu darurat pisan. Di tempat terkena dampak. Geus barulah geus ieu ge geus gede pisan. Ini bukan masalah penembangan gitu. Oh, apa ini pergeseran tanah ya? Nu mana? Ini alam Karek wengi. saja. Tadi nanti keluar teh aja langsung lomarina ngaboroyok teh. Langsung kalah ruas. Was. Ya pada masyarakat Cigintung, desa Pasir Munjul, mohon bersabar ya. Mohon bersabar. Dan Om Jen ikut turut prihatin. Insya Allah nanti kita akan carikan jalan keluar. Masih bergerak terus ya sekarang? Masih tanahnya masih bergerak tadi? Masih Om. Iya. Aduh bro. Tadi malam ya? Aduh bro. Ini tuh teman-teman penyelamatan ini. Teman dari
3 kilo. Iya, kata. Kilo dong. Nah, jadi begitu ya. Ngeri juga ya, kasihan juga Purwakarta gitu. Di sisi lain yang sedang penggusuran, tapi kan penggusuran itu sudah apa namanya, dia menempati yang bukan haknya gitu. Tapi di sisi lain ada bencana di mana pergeseran tanah gitu kan, sangat miris sekali, sangat sedih sekali gitu ya. Mudah-mudahan yang terkena bencana ini semoga disabarkan ya. Mudah-mudahan ada jalan keluarnya, dan mudah-mudahan pemerintah bisa secepatnya membantu gitu ya, merelokasikan tempat yang lebih aman gitu. Nah oke, terima kasih semuanya yang udah menyaksikan dari awal sampai akhir. Mungkin videonya ya seadanya gitu ya, dicampur-campur gitu, tidak apa-apalah. Yang penting kita membahas tentang kebijakan dan yang penting kita bisa membuat apresiasi ya, dan bisa menikmati itu ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa menjadi ilmu atau ya sebagainya gitu. Oke, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya hanya orang biasa. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, rampes, bye bye.